Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang kerusakan handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah handphone baik hardware maupun software. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan video kali ini ya. Saat ini di TNC kedatangan handphone Redmi 10 ini ya, Redmi 10. Kondisinya adalah tersangkut verifikasi PIN pola layar ataupun verifikasi akun Google. Oke, dapat kita tunggu sebentar untuk apa yang saya maksudkan tersangkutnya verifikasi akun Google di sini masih menyiapkan ponsel ya. Hal ini terjadi karena sebelumnya untuk handphonenya itu lupa dengan PIN pola layar, dilakukan hard reset oleh pemilik handphone, tetapi di akhir settingan itu tersangkut verifikasi akun Google yang dimana harus memasukkan kembali akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini. Apabila tidak ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, tidak bisa kita masukkan ataupun tidak bisa kita lanjut untuk settingannya. Kita harus membypass ataupun melewati verifikasi tersebut dengan trik-trik tertentu. Kita tunggu untuk terbukanya daripada yang saya maksud, yaitu gambarkan PIN pola layar setelah reset data pabrik ataupun verifikasi akun Google. Oke, masih menunggu beberapa saat seperti ini. Dapat kita tunggu sebentar, memeriksa info dan kita lihat untuk hal yang seperti ini. Buka kunci setelah setel ulang pabrik ya, hal ini tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya ada alternatif, gunakan akun Google saya seperti ini. Apabila ingat dengan akun Gmail bisa dimasukkan kembali untuk akun Gmail beserta passwordnya. Apabila tidak ingat, harus kita membypass ataupun kita bekerja untuk melewati verifikasi akun ini ya. Oke, dapat kita kembali seperti ini, kita kembali saja. Kita kembali seperti ini, dan untuk langkah yang pertama, koneksikan handphone di jaringan WiFi ya. Di sini WiFi terhubung dengan bagus. Oke, dapat kita kembali seperti ini, kembali saja seperti ini sampai di halaman awal di MUI 14 ini ya. Oke, di MUI 14 Redmi 10 ini akan kita bahas secara factory reset protection-nya ataupun cara bypass FRP-nya. Untuk selebihan dari MUI 14 ada titik 05, titik 07, hal ini belum kita ketahui ya. Langkah yang pertama, siapkan kartu SIM dulu ya. Langkah yang pertama, siapkan kartu SIM adalah kartu SIM biasa. Di sini kartu SIM biasa. Untuk kartu SIM kita nanti akan kita masukkan, kemudian kita dorong keluar. Untuk jaringan WiFi terkoneksi dulu ya. Jaringan WiFi jangan lupa terkoneksi. Oke, di sini kita lanjut dan kita menuju ke langkah awal. Kita masukkan untuk kartu SIM-nya ini ya. Kartu SIM kita masukkan, kita tunggu beberapa saat agar terbaca di handphonenya ini ya. Oke, dapat kita maju satu kali, kita lihat di sini bar dari sinyal sudah muncul ya, bar kartu SIM-nya sudah muncul. Dapat kita keluarkan kembali untuk kartu SIM-nya. Oke, belum ada respon dari pengeluaran kartu, dapat kita kembali. Di sini kita keluarkan kembali, kita masukkan kembali untuk kartu SIM-nya ya. Kartu SIM-nya kita keluarkan kembali dan kita tunggu beberapa saat. Oke, kita lihat maju satu kali di sini untuk bar sinyalnya sudah membaca dari kartu SIM, tetapi di sini akan saya diamkan sejenak. Saya tunggu 5 detik sampai 15 detik bahkan lebih agar handphone benar-benar membaca daripada kartu SIM tadi ya. Apabila nanti belum bisa, terpaksa handphone harus dimatikan ulang ataupun di-reboot ya. Bagi yang sudah langsung bisa terbaca, dikeluarkan untuk injektornya, sudah berubah untuk layarnya, bisa ditunggu ataupun kita lanjut ya. Oke, untuk kartu SIM-nya saya keluarkan seperti ini, layar tetap seperti ini, tidak ada perubahan ya. Oke, untuk kartu SIM-nya saya dorong keluar full, kemudian saya masukkan kembali. Untuk handphone akan saya reboot ataupun saya matikan ya. Di sini akan saya matikan ulang sebentar untuk handphonenya dan kita tunggu sampai di menu awal yaitu di MUI 14 kembali ya. Kemudian setelah muncul MUI 14 nanti akan kita dorong kembali untuk apa namanya, kartu SIM-nya kita keluarkan dan biasanya layar akan berubah menjadi semacam menu ataupun semacam desktop ya, yang dimana dapat kita manfaatkan triknya di nanti. Oke, untuk logo ini kita tunggu beberapa saat dan video akan saya percepat sedikit sampai masuk di menu MUI 14 tadi, kemudian kita dorong untuk kartu SIM-nya ya. Untuk itu saya percepat videonya sejenak.
Oke, sudah muncul di MUI 14. Ini langkah yang pertama kita dorong untuk kartu SIM-nya kita keluarkan kembali ya, agar, layarnya berubah. Apabila belum berubah seperti ini, dapat kita ulang. Ini belum bisa ya, kita, coba lihat seperti ini belum bisa, kita dorong kembali untuk kartu SIM-nya. Dan kita tunggu beberapa saat, kemudian kita dorong sampai handphone membaca kartu SIM ya. Memang agak, sulit ataupun agak perlu kesabaran di sini, perlu kesabaran. Kita dorong keluar, belum terbaca juga, untuk kartu SIM-nya belum terbaca juga. Saya dorong full, kemudian saya masukkan, saya dorong keluar kembali. Oke, sudah berubah seperti ini ya, sudah berubah seperti ini, hal ini yang saya maksudkan. Apabila, belum bisa membaca dari ini, apa namanya, kartu SIM-nya silahkan diulang-ulang, bahkan di-repost seperti tadi. Oke, apabila sudah seperti ini dapat kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll ke bawah sedikit. Di sini ada logo notif dan checklist ya. Ada logo notif dan checklist dapat kita klik seperti ini. Kemudian muncul notifikasi pusat kontrol. Kita pilih di notifikasi aplikasi yang berada di tengah ya. Kita klik notifikasi aplikasi seperti ini. Akan muncul notifikasi dan halamannya seperti ini. Kita lanjut, kita pilih di Chrome, ini ada pilihan ya, beberapa pilihan kita pilih di Chrome seperti ini. Kemudian Chrome itu kita pilih di paling bawah ada setelan tambahan di APL, ini dapat kita klik ataupun kita pilih setelan APL-nya. Kemudian ada dua pilihan di sini kita manfaatkan titik 3 yang berada di pojok kanan atas. Titik 3 ini kita klik ya. Muncul kata bantuan dan masukan. Untuk kata ini kita klik ya, ataupun kita pilih. Kemudian akan muncul beberapa pilihan seperti ini, kita pilih salah satu ya, salah satu di kata-kata ini kita klik. Kita pilih yang berada di atas saja, kita klik. Kemudian halaman bantuan akan muncul. Di sini kita manfaatkan kembali titik 3 yang berada di pojok kanan atas, kita klik seperti ini. Kata bagian artikel muncul paling atas sendiri ya, ada bla 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 bla, kita pilih di bagikan artikel ataupun, share apa namanya kalau bahasa Inggris ya. Oke, setelah bagikan artikel, kita disuruh bagikan dengan apa ya, di sini, kita geser sedikit, ternyata tidak ada pilihan, hanya seperti ini, hanya beberapa pilihan seperti ini ya, tidak ada Chrome, tidak ada lain. Apabila kita masuk di Xiaomi tidak bisa, untuk di MUI 14 tidak bisa ya. Kita pilih di pesan ataupun message ya, kita pilih di pesan ataupun message seperti ini. Kemudian untuk penerima di sini, penerimanya kita masukkan, ngacak saja ya, kita masukkan 112 acak saja. Kemudian di kolom SMS-nya kita hapus dulu. Kita hapus sampai habis, kemudian kita masukkan kata www.youtube.com. Oke, seperti ini www.youtube.com ya. Oke, dapat kita lihat sebentar. Kemudian kita enter ya. Karena di sini tidak bisa enter untuk logo anak panahnya, kita masukkan kembali untuk kartu SIM-nya ini ya. Kartu SIM-nya kita masukkan dan di sini akan berubah menjadi warna hijau, kemudian kita enter ya. Untuk kata ya kita tulis tadi www.youtube.com akan berubah menjadi warna hijau, kemudian kita klik ataupun kita pilih seperti ini. Apabila tidak bisa muncul ataupun muncul hal tertentu, silahkan izinkan seperti ini ya. Kita klik izinkan. Apabila kembali silahkan ulangi kembali untuk yang berwarna hijau tadi, silahkan klik kembali apabila halaman ini hilang ya. Oke, untuk di YouTube ini kita menuju ke gambar kepala orang yang berada di pojok kanan atas. Kita pilih yang kepala orang tadi, kemudian disuguhkan hal seperti ini, kita pilih di setelan ataupun setting ya, kita klik setelan ataupun setting. Di sini kita pilih tentang, yang paling bawah sendiri kita klik tentang, kemudian ada pilihan beberapa, kita pilih di privasi persyaratan layanan YouTube boleh, di kebijakan privasi Google juga boleh, kita pilih di persyaratan layanan YouTube saja. Kemudian akan dibawa ke selamat datang di Chrome. Kita pilih gunakan tanpa akun seperti ini. Oke,
Oke. Apabila hilang untuk halaman ini tidak langsung masuk di halaman Chrome, silakan ulangi dari tentang tadi ya. Apabila tidak muncul, kita klik lain kali apabila muncul seperti ini. Oke, untuk kolom pencarian di baris ataupun paling atas sendiri, kolom paling atas sendiri kita masukkan kata kunci ataupun kalimat VN-Room spasi bypass. Oke ya, VN-Room spasi bypass untuk kalimatnya seperti ini, VN-Room spasi bypass. Apabila sudah dirasa benar, dapat kita lanjut. Kita klik enter untuk mencari daripada situs ataupun halaman VN-Room bypass. Kita klik enter seperti ini. Halaman Google muncul, di sini akan muncul seperti ini. Paling atas sendiri akan kita pilih yaitu VN-Room Google Account 2024 ya. Apabila video ini diputar di 2025 nanti ataupun lebih ya, mungkin ini akan berubah menjadi 2026 ya. Oke, VN-Room bypass Google Account 2024 ini dapat kita klik seperti ini ya. Kita tunggu beberapa saat agar muncul ataupun terbuka halaman VN-Room-nya. Apabila belum terbuka sempurna dengan logo-logonya ini belum muncul, silahkan tunggu dulu. Apabila logonya ini sudah muncul semua, berarti sudah terbuka dengan sempurna ya. Kita memilih setting ya. Di sini ada open setting, dapat kita klik untuk open setting sebentar. Oke, untuk halaman setelan sudah terbuka seperti ini. Kita mencari tentang telepon dulu ya. Di sini tentang telepon dapat kita lihat seperti ini. Klik tentang telepon di MUI 14.0.5 ya. Versi MUI-nya 14.0.5. Oke, untuk versi Android-nya 13, kemudian update keamanan di Januari, Februari, Maret, April ya. Oke, di April 2024 ya. 0104. 2024. Oke. Seperti ini, hal ini hanya untuk menengok tentang telepon saja, versi Android 13, keamanan April 2024. MUI 14.0.5 dapat kembali satu kali ya. Sampai di sini tidak ada kembali ataupun hal yang lain. Mentok di setelan. Oke ya, mentok di setelan ini tidak bisa bergerak kemana-mana sampai di sini saja. Oke, langkah selanjutnya kita mencari yang namanya setelan tambahan ya. Oke, di sini ada setelan tambahan. Kita klik untuk setelan tambahan ini ya. Kita klik untuk setelan tambahannya. Kemudian kita mencari yang namanya kata aksesibilitas ya. Oke, di sini ada kata aksesibilitas, kita klik aksesibilitasnya, kemudian kita cari yang namanya menu aksesibilitas. Di sini ada menu aksesibilitasnya, kita klik, kemudian pintasannya kita aktifkan dulu ya. Pintasannya kita aktifkan dulu seperti ini. Kita klik oke. Ini gunanya apabila nanti ada salah klik ataupun salah pengerjaan jari kita dengan tidak sengaja. Salah di akhir settingan bisa ada manfaatnya. Jika benar ini tidak berfungsi ya, kita dapat kembali satu kali, kembali satu lagi sampai di halaman setelan tadi ya. Oke, sampai di sini setelan. Oke, kita lanjut. Setelah kita memilih di setelan tambahan, di atasnya ada aplikasi. Di sini kita pilih di aplikasi ya. Aplikasinya kita buka seperti ini. Kemudian setelah itu kita pilih di kelola aplikasi yang kedua, baris kedua kita pilih kelola aplikasi. Kita tunggu sebentar untuk munculnya semua aplikasi di sini, dapat kita scroll sebentar agar terbuka sempurna. Kita pilih yang berada di ini ya, baris di sini ada pembaruan, ada cari aplikasi, ada perizinan. Oke, setelah ini terbuka dari kelola aplikasi, kita pilih di cari aplikasi ya. Di sini ada cari aplikasi, dapat kita klik untuk cari aplikasi. Get apps akan muncul iklan sebentar, dapat kita lewati. Untuk kata lewatinya kita klik ya. Kemudian kolom pencarian di APL dan permainan ini kita klik, kita ketikkan huruf ACT ya, ataupun sebenarnya kita akan mengarah ke Activity Launcher. Oke, seperti ini untuk ACT. Kemudian kata Activity Launcher-nya ini kita klik ya, ataupun kita pilih. Oke, maka akan terbuka semua dari aplikasi yang menyangkut launcher tadi ya. Di sini yang saya maksud Activity Launcher tidak ada seperti di MUI 14 sebelumnya. Tidak ada ya, yang dimana dapat kita lebih singkat apabila ada menu Activity Launcher, tetapi di sini tidak ada.
Oke, di sini kita lanjut, sampai di sini kita lanjut saja, kita scroll ke bawah terus sampai menemukan P-launcher ya. Oke, di sini sudah saya temukan P-launcher seperti ini ya, P-launcher. Oke, setelah P-launcher seperti ini, kita install ya, ataupun kita pilih, kita klik install P-launcher-nya. Kita tunggu sejenak untuk P-launcher-nya ini terinstall dengan penuh, kemudian kita buka. Oke, di sini sudah muncul kata buka ya. Kita klik untuk kata buka tersebut, kemudian handphone akan berubah seperti ini ke P-launcher. Di sini ada agree and use, dapat kita klik agree and use, kemudian kita klik next, kemudian kita klik next kembali. Yang ketiga kita klik next kembali, kemudian yang terakhir Apple seperti ini. Oke, di sini ada setting, dapat kita klik saja, try again seperti ini. Oke, dapat kita hilangkan dengan menyentuh sembarang layar ya. Oke, di sini sudah terbuka dari P-launcher. Hal ini hanya menu semu yang dimana dapat kita kelola kembali untuk mengirim satu aplikasi menggunakan handphone lain. Sebelumnya ataupun ini untuk langkah selanjutnya kita siapkan dulu handphone lain. Di sini handphone lain yang ada akun Google beserta password dan terkoneksi di jaringan WiFi ataupun jaringan kartu data. Oke, di sini kita lanjut dulu. Di sini kita lanjut dengan menu ini ya, menunya kita klik, kita mencoba cari yang namanya Xiaomi ya, maaf. Kita cari yang namanya Xiaomi. Di sini ada Xiaomi. Xiaomi-nya ini kita klik ataupun kita pilih, kemudian akan muncul kata setuju, kita klik setuju. Saat aplikasi digunakan dapat kita pilih, kemudian saat aplikasi digunakan kita pilih kembali. Izinkan akan muncul 2 kali, kita izinkan. Kemudian di sini akan muncul gambar seperti ini, ada kata kirim dan terima. Hal ini sudah bisa kita manfaatkan karena ada kata terima ya, yang dimana akan kita fungsikan kata terima ini untuk menerima satu aplikasi dari handphone bantuan ini ya. Oke, di sini dapat kita buka dulu untuk handphone ini. Langkah yang pertama kita download dulu dari Play Store, kita masuk di Play Store, kita mencari di pencarian, ketik dulu yang namanya Xiaomi ya, kita klik di pencarian Xiaomi. Oke, seperti ini Xiaomi ya. Oke, sebentar. Xiaomi, oke seperti ini dapat kita klik Xiaomi. Apabila belum menginstal, biasanya di sini ada kata install seperti di atasnya ini ya, silahkan klik install dulu untuk Xiaomi, logonya seperti ini. Klik install, setelah terbuka atau setelah terinstall jangan langsung dibuka ya. Kita mencari lagi ataupun kita download lagi yang namanya Activity Launcher, kita ketikkan ACT seperti di sini tadi ya. Di sini akan muncul Activity Launcher. Di sini kita klik untuk Activity Launcher-nya. Kita pilih Activity Launcher yang berlogo roket melaju ke atas berwarna keabuan, dan untuk katanya seperti ini ya, Activity Launcher. Untuk Activity Launcher-nya ini kita install. Apabila belum menginstal ya, setelah keduanya terdownload dan terinstall dapat kembali netral saja untuk handphonenya. Oke, kedua tadi sudah kita download yang namanya Xiaomi dan peluncur aktivitas ya. Di sini sudah kita download. Kedua tadi yang namanya Xiaomi dan peluncur aktivitas. Untuk handphone ini kondisikan nyala. Oke, di sini kita pilih di Xiaomi. Kita klik di Xiaomi seperti ini. Apabila belum pernah dipakai untuk Xiaomi-nya, biasanya itu akan meminta izin dari Bluetooth diaktifkan, untuk izin-izin tertentu diaktifkan ya, untuk daripada WiFi diaktifkan apabila belum pernah dipakai di aplikasi Xiaomi-nya ya. Oke, untuk di saya sudah sering kali memakai, maka akan tampil seperti ini langsung, yaitu akan muncul seperti ini, kirim dan terima. Oke, di sini kita kirim ya, karena akan kita kirim satu aplikasi yang namanya peluncur aktivitas ataupun Activity Launcher tadi, kita klik kirim, kemudian di sini akan muncul berbagai barisan. Di sini kita pilih di APPL ya, di sini APPS, kita klik untuk APPS yang berada di sini. Oke, setelah APPS kita klik, kita mencari peluncur aktivitas tadi ataupun Activity Launcher. Oke, dia berada di sini ya. Di sini ada Activity Launcher ataupun peluncur aktivitasnya, kita pilih. Kemudian kita kirim untuk
activity launcher, akan muncul, semacam kamera seperti ini. Kita berhenti di sini, kita menuju ke handphone yang kita eksekusi. Di sini kita pilih terima ya. Kemudian apabila belum, ini kita aktifkan dulu untuk setelannya ya, kita aktifkan dulu untuk mengubah sistem setelan kita aktifkan. Kemudian kita kembali 1 kali. Oke, kita kembali 1 kali, kemudian yang Bluetooth kita hidupkan juga, kita klik izinkan seperti ini menghidupkan Bluetooth. Kemudian kita klik berikutnya seperti ini ya, Redmi 10 muncul. Kita klik izinkan, oke, Redmi 10 ya, seperti ini. Kita tadi berada di logo, kamera ya, oke seperti ini. Maaf ini, kembali apa namanya, kembali seperti ini. Kita barcode untuk ini ya, kita barcode daripada kode batangnya ini kita scan dulu. Oke, apabila tidak langsung terscan, bisa diulangi kembali ya. Oke, seperti ini. Oke, untuk scan, agak sulit, nah saya ulangi dulu. Oke, saya ulangi dulu. Saya kirim dulu APPL seperti ini, kemudian ACT karena scan-nya agak, terlambat ini tadi ya. Oke, scan-nya agak, entah karena apa, agak loading-nya terlalu lama ini tadi untuk scan barcode-nya. Di sini muncul kata sambung, dapat kita klik kata sambung tersebut, kemudian tersambung ataupun terhubung kita tunggu sejenak. Yang dimana Samsung ini terhubung ke sini ya. Ini handphone ini boleh menggunakan Samsung, Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Di sini sudah terkirim, tertanda di sini ada satu aplikasi yaitu peluncur aktivitas APK. Kemudian handphone ini kita, singkirkan dulu. Di sini kita install ya, kita install untuk peluncur aktivitasnya ini kita klik install. Kita tunggu sejenak maka akan muncul kata jalankan, kemudian kita jalankan. Apabila sudah terinstall kata sanggahan muncul kita klik OK. Memuat dari 300 lebih aplikasi, kita tunggu terbukanya daripada peluncur aktivitas ini. Kita tunggu sejenak ya memuatnya dan dapat kita, bersabar sebentar. Ini memerlukan waktu yang agak, sedikit lama di beberapa detik karena memuat dari beberapa ratus aplikasi. Kita disuguhkan hal seperti ini karena sudah terbuka untuk peluncur aktivitasnya sudah terbuka. Di kolom pencarian atas di sini kita klik untuk kolom pencariannya, kemudian kita ketikkan ruang kedua ya. Ruang kedua seperti ini. Ruang kedua, andaikan settingan bahasa Inggris, ya itu katanya ini ganti ruang keduanya adalah second space ya. Jika bahasa Inggris, jika bahasa Indonesia adalah ruang kedua. Oke, setelah diketikkan ruang kedua tadi akan muncul seperti ini. Kita pilih yang di sini ya, ada ruang kedua dari bawah ke nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada ruang kedua. Ruang keduanya ada 2 pilihan. Kita pilih di yang atas dulu ya. Yang atas dulu, sini ada ruang kedua yang berada di sini. Di sini ada ruang kedua, ruang kedua, ruang kedua. Kita pilih yang ada di sini ya, ruang kedua ini. Coba kita klik di sini dulu. Oke, seperti ini ruang kedua muncul di sini. Hidupkan ruang kedua, dapat kita klik seperti ini. Membuat ruang kedua ya. Kita tunggu terbukanya ataupun terbuatnya ruang kedua. Hal ini akan berubah seketika dan berganti ruang kedua. Di sini dapat kita lanjut 2 ruang 1 perangkat, kita klik lanjut. Di sini kita pilih menggunakan pintasan ya, ada 2 pilihan, kita checklist yang di sini, kemudian kita lanjut. Untuk setel sandi dapat kita lewati, kemudian kita lewati saja. Oke. Akan berubah seperti ini ruang kedua dan cahaya hitam ataupun hal yang lain mungkin, handphonenya blank dan lain-lain, kita tunggu saja ya, mungkin, menjadi hitam gelap untuk handphonenya kita tunggu saja. Intinya, bersabar ya, setiap device, berbeda-beda untuk tampilan di akhir setelah kita pilih di ruang kedua tadi. Oke, di sini sudah selesai untuk pembuatan ruang kedua, tetapi di sini belum selesai kerjaan kita ya. Dapat kita, matikan sejenak, kemudian kita lihat dulu apakah masih ada untuk ruang keduanya. Oke, jika blank hitam kembali silahkan tunggu sejenak.
Oke, seperti ini. Setelah ini terbuka, kita matikan ulang ataupun kita nonaktifkan ulang ya, kita reboot ulang dengan menekan, tombol powernya ini ya. Oke, maaf seperti ini. Kita matikan ulang untuk handphonenya, kita tekan beberapa lama untuk handphonenya seperti ini, maka akan muncul seperti ini ya. Kita klik di mulai ulang ataupun muat ulang, kemudian kita ketuk mulai ulang seperti ini. Handphone akan mati sejenak kemudian hidup kembali, tetapi nanti akan dibawa ke ruang ke-1 ataupun perangkat 1 yang dimana sudah berbeda tampilannya. Untuk verifikasi akun Google atau verifikasi PIN pola layar tadi sudah dapat kita lewati ya dengan sampai di sini. Handphone nanti bisa dipakai kembali, tetapi ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan juga agar handphone lebih sempurna dipakai ya. Oke, untuk handphone sudah kembali di MI seperti ini, powered by Android. Kita tunggu sejenak dan harap bersabar kembali. Ini memerlukan waktu yang agak lama juga ya. Kita tunggu untuk terbukanya ruang ke-1. Kita tunggu untuk hal tersebut muncul. Baik ya, kita tunggu beberapa saat tadi dan untuk video saya percepat sejenak. Di sini sudah muncul untuk, namanya desktop ataupun menu ya. Kita dapat geser ke atas, di sini sudah tampil daripada perangkat 1 ataupun ruang ke-1 handphone sudah selesai dan ini, sudah bisa kita gunakan, tetapi ada tugas yang harus kita selesaikan. Untuk ini ya, apa namanya, peluncur, aksesibilitas ini karena tidak ada fungsinya di tadi karena, langkah yang kita kerjakan benar, kita matikan dulu untuk pintasan aksesibilitasnya, kemudian kita hapus ruang kedua yang kita buat tadi. Di sini kita peluncur aktivitasnya kita klik ya. Peluncur aktivitasnya ini kita klik, kemudian kita tunggu sejenak. Ini kita hapus untuk ruang keduanya. Oke, seperti ini kita tunggu untuk memuatnya ini, selesai dulu ya, memuat daripada peluncur aktivitas tadi. Kita hapus untuk ruang keduanya. Oke, kita tunggu terbukanya daripada peluncur aktivitas kembali seperti tadi. Hal ini, kenapa kita lakukan ya, ini untuk, jaga-jaga saja ya, apabila nanti kita takutnya nanti di-reset ataupun matikan ulang, nyangkut lagi seperti itu ya. Karena, hal-hal semacam ini setiap handphone seringkali, berbeda. Oke, sampai di sini kita ketikkan ruang kedua seperti tadi. Oke, seperti tadi ruang kedua yang, tadi kita pilih di sini, kita klik untuk ruang keduanya akan tampil seperti ini. Di sini kita hapus ya, kita hapus untuk ruang keduanya. Ruang kedua kita hapus ataupun kita klik seperti ini. Oke, setelah ruang kedua dapat kita hapus, kita dapat kembali. Oke, dapat kembali, kembali, dan kembali sampai di sini. Oke, untuk peluncur aktivitasnya, dihapus saja dengan masuk di setelan. Oke, dan coba kita di sini, di bagian tengah sini, akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini, pilih aplikasi beranda, dapat kita klik di peluncur sistem, biasanya akan muncul terus ya, akan muncul, seperti itu tadi, dapat kita klik di peluncur sistem kemudian jangan ingatkan lagi, kita centang kemudian dapat kita, klik seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Lebih sempurna silahkan di reset data pabrik, lebih sempurnanya silahkan reset data pabrik melalui setelan, apa namanya, tambahan kalau nggak saya, setelan tambahan kemudian, cadangkan dan pemulihan ini, setel ulang data pabrik seperti ini kemudian, hapus seluruh data. Oke. Untuk di ini nanti akan saya lakukan hal tersebut, hapus seluruh data, kita klik seperti ini, kemudian kita klik berikutnya, dan kita, reset. Oke, dan kita setting kembali dan handphone sudah, layak pakai dan normal 100%. Oke, untuk video di kali ini saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang menemukan kasus sama di Redmi 10 tersangkut verifikasi akun Google di MUI 14.0.5, kemudian Android-nya 13 di keamanan April 2024 dapat melakukan, hal ataupun caranya seperti ini tadi.
Oke, untuk video saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan, silahkan untuk like, comment, dan subscribe ya. Yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah berkah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai di sini dulu dan handphone akan saya lakukan settingan nanti. Sampai sekali lagi yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga segala sesuatu yang baik selalu berada di kita semua. Amin amin amin. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.